Kalau seandainya di negeri Konoha ini atau di Indonesia hukum tentang penista agama ini ditiadakan, jadi yang tinggal umat Islam hanya 2 orang aja, tinggal Juma sama Yusuf PA. Ya. Yusuf PI, betul ya? Betul, betul. Ya, itu maksudnya apa? Tolong dijelaskan dulu. Baik, begini. Islam itu masih tetap bertahan karena Islam itu dilindungi dari yang namanya kritik atau pertanyaan terhadap agama Islam itu. Jadi memang begini Bang, kebohongan, caranya supaya kebohongan itu bisa bertahan, maka hak berbicara tentang kebohongan itu harus dibungkam. Nah ini yang terjadi. Di mana ada negara Islam, di mana ada satu negara mayoritas umat Islam, maka disitulah ada undang-undang penistaan agama. Karena apa? Karena Islam tahu bahwa Islam itu dalam posisi yang rapuh. Makanya kalau ada orang ngomong Muhammad, ada orang ngomong agama Islam, segera ditangkap polisi. Contoh. Kalau ada orang ngomong tentang Muhammad yang menikahi anak di bawah umur, pasti orang itu dijemput sama polisi. Karena dikatakan penistaan agama. Padahal emang bener Muhammad tuh nikahin anak di bawah umur. Nah ini banyak umat muslim nggak tahu. Seandainya umat muslim tahu, pasti mereka terguncang itu. Mengetahui nabinya menikahi anak di bawah umur 6 tahun. Itu salah satu contoh kecil. Makanya saya bilang, seandainya undang-undang penistaan agama itu dihapus, maka orang-orang yang mempertanyakan agama Islam ini, pasti mereka akan bersuara. Di saat itulah orang Islam pasti tinggal 2 orang, nak, Juma sama Uncu PA. Silakan. Saya tanggapi ya. Ya, silakan. Oke, jangan dipotong ya. Jadi menurut saya, Dis, kalau seandainya undang-undang tentang penistaan agama ini ditiadakan, saya tadi bicara tentang undang-undang penistaan ya. Jadi maksud kamu, Edis ya, orang-orang baik Islam, Kristen, berapa agama yang di Indonesia, itu persilahkan saja, nista-nista aja agama. Misalkan saya nistakan agama Kristen, atau sebaliknya, itu dibiarkan saja. Itu maksud kamu, Dis. Baik. Coba kamu jelaskan, Dis. Saya tanggapi? Ya, tanggapi. Baik, saya jawab ya. Jadi begini, ketika orang bebas berbicara agama, maka memang orang Islam... Iya, ini saya tanggapi. Ya. Saya tanggapi. Mau saya lagi flu nih. Oke. Ini berisik. Baik. Nih. Saya tanggapi ya. Ya. Jangankan nggak ada Bang, ada saja orang Islam itu melakukan hal seperti itu. Tapi apakah menjadi ternista? Apakah itu benar? Tadi kan Anda katakan bahwa kalau itu dihapuskan, katanya saya mau jawab. Gimana? Saya boleh jawab? Ya. Seandainya itu dihapuskan, maka orang akan bebas berbicara tentang agama lain. Islam ngomongin Kristen bebas, Kristen ngomongin Islam bebas, betul? Berbicara dengan penista beda loh, Dis. Menistakan, misalkan saya nih, misalkan anggap saja kita sama kita berdua ya. Saya menghina ajaran kamu, itu penistaan, atau sebaliknya. Tidak akan terhina. Jadi, dengar dulu, saya nak motong bicara kamu ya. Silakan. Ya. Misalkan saya hina ajaran kamu yang tidak sesuai, sok tahu lah istilahnya, yang tidak ada ilmunya, tentu saya nista agama Kristen, ya sesuai dengan seenak-enak mulut saya lah, seperti itu ya. Jadi kan tidak terjadilah perbuatan yang tidak menyenangkan dari umat lain, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau seandainya itu tidak ada undang-undang yang mengatur, Edis, nah bagaimana kejadiannya? Jadi itu sudah benar, negara memberikan sebuah undang-undang mengatur tentang penistaan agama, itu sudah benar tuh, Edis, tidak bisa dibantah lagi.
Ya, sedangkan ada undang-undang penistaan agama saja itu antara ya oknum baik dari umat Islam baik dari umat Kristen. Saya ini berbicara tentang ini ya, subjektif ya. Nah, itu sudah terjadi gesekan logis. Betul apa betul itu? Baik, bisa saya tanggapi? Silakan. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik. Ya. Kak, Anda tidak membantah pernyataan saya bahwa Islam akan punah. Itu yang pertama. Anda tidak bantah itu. Islam akan punah Tidak, saya belum masuk ke sana. Oke, Anda belum masuk ke sana. Baik. Ya. Begini. Kenapa akan ada gesekan? Betul, karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah Islam. Karena apa? Karena orang Islam akan marah kalau agamanya dibahas. Pertanyaannya sekarang begini. Lalu bagaimana nanti kalau tidak ada pengaturnya? Bang, negara-negara maju tanpa ada undang-undang itu negara itu tetap berjalan. Saya kasih contoh negara Inggris. Di Inggris, orang bebas mau ngomong agamanya. Anda mau maki-maki, enggak masalah. Apakah terjadi satu masalah? Tidak ada. Apakah terjadi satu chaos? Tidak ada. Karena apa? Karena Kristen tidak akan terhina karena kamu menghina Kristen. Karena memang tidak akan ada peluang bagi Anda untuk menghinakan agama Kristen itu. Contoh. Anda mengatakan sesuatu tentang Kristen. Misalnya, Kristen itu misalnya, Tuhannya itu misalnya Karunggoni. Misalnya Anda bilang begitu. Misal. Maka, apakah Kristen Tuhannya menjadi Karunggoni? Tidak. Ketika Anda katakan begitu, orang akan cari tahu. Masyarakat yang dewasa itu tidak akan menanggapi Anda dengan amarah, tetapi menanggapi Anda dengan sebuah pengertian. Dicari tahu, benarkah yang diomongin dia bahwa Tuhannya orang Kristen Karunggoni? Ternyata tidak. Maka ketika itu terjadi, maka masyarakat akan semakin dewasa. Maka percuma Anda koar-koar, memaki, menista. Toh juga nggak ada yang percaya karena omongan Anda akan menjadi omongan yang sia-sia di udara. Nah, berbeda dengan masyarakat Indonesia karena mayoritas Indonesia ya Islam. Bang, ada lagu itu, orang Islam bikin lagu. Lagunya gini. Sebentar, saya belum selesai. Ini gimana nih? Saya belum selesai loh. Gini, Dis. Kita ini, Dis, kalau tidak ada aturan, Dis, nanti akan terjadi hukum rimba. Dis, itu pernyataan kamu berbahaya loh. Kamu enak loh tinggal di Amerika. Makanya saya bilang, negara-negara maju, negara-negara maju seperti Inggris misalnya. Apakah ada di sana undang-undang penistaan agama? Tidak ada. Apakah terjadi chaos? Apakah terjadi apa yang kamu bilang itu hukum rimba? Nggak ada. Orang mau ngomong apa aja nggak masalah. Yang jelas omongan itu nanti diperiksa sama orang. Apakah benar atau ngaco? Kalau ngaco ngapain? Dianggap saja omongan orang gila. Bilang saja kalian takut. Bukan takut, Dis. Kamu ini, Dis, itu sudah sama kamu memprovokasi loh, Dis. Kita ini di tempat tinggal saya ini, kita ini tinggal bukan satu agama aja loh. Banyak loh. Inilah orang dengan Muslim. saudara saya. Kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kamu ini memprovokasi loh. Tahu nggak? Kamu memprovokasi loh. Ya provokasi lah kalau seperti itu. Tapi kalau orang Islam bahas Kristen, iya silakan. Silakan. Inilah makanya saya bilang munafik. Kau dengar dulu, Dis. Kalau orang Islam, kan saya udah bilang tadi, kalau seandainya ada orang Islam yang menista dengan pembicaraan beda loh. Misalkan sekarang hari ini, kan ada tuh komal-komal Islam yang membahas tentang Kristen. Ya mas, tuh kalian di sana beda loh, kadang penistaan dengan pembicaraan. Misalkan kamu sekarang hari ini, coba kamu dengar dulu. Penistaan apa yang saya lakukan? Gini loh, Dis. Maksud kamu dengar kamu udah belum selesai, kamu udah potong. Misal kamu buka komal seperti ini. Nah, misalkan ya kamu melakukan penistaan, itu lain cerita. Kamu mengajak diskusi. Penistaan itu tergantung siapa yang akan mengatakan itu penistaan. Penistaan ya, itu sifatnya dengar dulu, gini loh. Penistaan itu sifatnya subjektif.
dengerin saya coba ya, dengerin. Kalau Islam bilang bahwa di salib ada jin kafir, kalau orang Islam bilang bahwa Yesus itu seorang Muslim, itu pasti bukan penistaan dan itu pasti aman-aman saja. Saya tidak bicara karena apa? Tentang Karena orang itu, saya inilah, tentang lagi bicara undang-undang, tapi Anda bilang kalau kamu kan sudah masuk ke ranah ini, kamu yang saya katakan tadi, kalau tidak ada undang-undang, kita kan bicara umum. Katakanlah siapa yang kamu bilang, kalau ada orang penistaan itu kan kalau tidak diatur oleh undang-undang, itu akan terjadi hukum rimba, Itu maksud saya. Itu kan sudah kita bahas tadi, Sultan. Kita sudah bahas itu. Kenapa itu terjadi? Karena masyarakat tidak dewasa dan kebetulan mayoritas orang Indonesia itu Islam. Ya, sedangkan kamu menginginkan tidak kalau seandainya tidak ada undang-undang penistaan, makanya saya tidak setuju tentang itu. Kamu setuju apa enggak? Saya memang tidak setuju karena masyarakat Indonesia tidak dewasa. Ya, kenapa? Yang terjadi apa nanti? Yang terjadi kalau ada orang Islam, kalau undang-undang penistaan agama, orang Islam itu sendiri yang menghancurkan agama Islam. Ini saya pastikan tidak ada nanti orang Kristen yang akan ngomong agama Islam. Orang Islam sendiri yang ngomong tentang agama Islam. Dan disitulah kehancuran agama Islam. Kamu jangan gini, ya. Gimana? Kamu kalau nunjuk, banyak loh. Gesekan-gesekan saya nggak mau cerita, nggak mau ngomong aja gitu. Itu banyak tuh, antara Islam dengan Kristen tuh terjadi gesekan tuh banyak tuh, Iya, karena apa? Karena orang Islam maunya bahas imannya orang lain. Sementara kalau imannya dibahas, dia ngamuk. Itu yang terjadi nih. Saya kasih aja contoh sebentar. Ya, saya kasih contoh. Tenang dulu, saya kasih contoh. Ketika Abdul Somad berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, maka menurut agama Islam itu bukan penistaan agama. Tapi kalau ada orang Kristen bilang di Ka'bah itu ada setannya, maka kamu telah membuat provokator. Kamu ini memecah belah persatuan. Kamu yang membuat gesekan di tengah masyarakat. Kamu awas lu kamu ya. Kamu membuat kalian baca aja provokasi di bawah, kamu kalian kalau punya ilmu ya, yang di bisa terjadi bawah-bawah perang yang silakan agama. masuk ke Inilah orang Islam. Islam. Kalau kalian punya nyali itu. Ini kerjaan kalian. Ketika kamu mengatakan sesuatu terhadap agama Kristen, kalian akan bersorak-sorak, bahkan kalian teriak, kalau ada yang seperti itu, kan kalian tinggal ini aja itu. Betul tidak?